Well everyone, welcome back to Arifin Class with me Mr. Arifin. Di video kali ini merupakan video akhir dari pembahasan tentang noun, yaitu tentang fungsi noun. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis noun, mulai dari concrete, kemudian abstract, common, proper, collective noun, countable, uncountable, regular, dan irregular. Sekarang kita masuk kepada fungsi dari noun itu sendiri. Nah, fungsi noun itu yang pertama ialah sebagai subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Contoh di sini, Aldi buys a new book. Aldi itu noun, ya, masuk dalam kategori proper noun, ya, kategori Aldi nama orang, proper noun. Kemudian book ini masuk dalam kategori common noun, ya, book. Nah, posisinya sebagai subjek Aldi di sini dalam kalimat ini, dan book di sini fungsinya sebagai atau posisinya sebagai objek. Jadi fungsinya sebagai objek dalam kalimat. Kemudian fungsi yang kedua dari noun itu sendiri yaitu sebagai object of preposition. Maksudnya object of preposition itu seperti apa? Jadi kalau misal kita melihat ada preposition seperti kata in, ya. Jadi she wants to study in classroom. Nah, classroom di sini merupakan object of preposition dari preposisi apa? Preposisi in. Jadi kalau ada preposition terus kemudian diikuti kata benda, itu disebut dengan object of preposition. Nah, object of preposition ini tidak bisa dijadikan sebuah subjek dalam suatu kalimat. Kalau misal meskipun posisinya ada di awal, ya. Kemudian fungsi noun yang ketiga yaitu sebagai subjective complement atau penjelas, ya. Jadi penjelas atau pelengkap dari subjek itu sendiri. Contoh, he is John. John itu yang di mana yang maksud? Yaitu dia. Jadi John itu dia, he is John. Jadi John ini memperjelas tentang siapa dia yang dimaksud itu, begitu. Kemudian fungsi yang selanjutnya yang keempat yaitu sebagai objective complement, pelengkap atau penjelas dari objek. Contoh, Aldi name his baby Peter. Nah, objek di sini dalam kalimat ini yaitu baby, his baby. Aldi name his baby Peter. Nah, Peter di sini merupakan kata benda, ya, dikategorikan sebagai noun, proper noun, yang mana fungsinya untuk menjelaskan si objek. Siapa objek dalam kalimat ini? Ya, his baby itu sendiri. Jadi Peter itu adalah nama dari bayinya Aldi atau anaknya Aldi, begitu ya. Kemudian fungsi noun selanjutnya adalah sebagai modifier of noun phrase. Nah, di sini ada modifier, ada head. Nah, saya jelaskan secara bersamaan, jadi biar tidak bingung, ya. Nah, kalau modifier of noun phrase itu menjelaskan. Jadi, penjelas dari sebuah noun phrase. Di sini contohnya saya bikin sama. Jadi, biar kita nggak bingung yang dimaksud dengan noun. Apa yang dimaksud dengan modifier itu yang mana, yang head itu yang mana. Jadi, kalau modifier itu yang menjelaskan, tetapi kalau head itu inti dari phrase tersebut. Jadi memberikan makna secara umum, gitu ya. Intinya dari frasa itu apa? Nah, di sini contohnya English test. Nah, English ini sebagai modifier. English ini kan noun, salah satu noun, ya. Nah, English di sini memodify tesnya. Tes apa? Ya, jadi English ini yang membuat tes tersebut memiliki spesifikasi, yaitu tes bahasa Inggris. Di sini juga bookstore. Book di sini pada frasa bookstore, book ini sebagai modifier, ya, yang menjelaskan atau yang memberikan penjelasan kepada sebuah toko. Toko itu banyak. Nah, yang membuat toko itu spesifik itu apa? Kata book itu. Jadi book ini sebagai modifiernya dari bookstore. Kalau yang head, yang merupakan inti dari noun phrase, jadi itu salah satu fungsi dari noun yang lainnya ialah head dari noun phrase. Contohnya sama, ya, seperti pada contoh yang modifier of noun phrase di sini, menggunakan English test juga, menggunakan bookstore juga contohnya, biar kita paham. Nah, head-nya itu adalah yang dijelaskan oleh si modifier. Nah, tadi kan English ini sebagai modifier. Tes di sinilah yang diposisikan sebagai head-nya, inti dari phrase di situ. Atau yang dijelaskan oleh modifier itu sendiri. Atau yang lebih umum. Kalau English kan lebih spesifik. Kalau tes ini kan umum. Tes itu banyak, begitu ya. Jadi yang dijelaskan atau inti yang dijelaskan oleh si modifier ini disebutnya head-nya. Sama dengan kata bookstore. Jadi store ini merupakan head dari noun phrase bookstore itu sendiri. Well, cukup sekian materi kita tentang fungsi noun.
Nanti kita akan bahas lagi materi-materi yang lainnya di video selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini tentang fungsi noun, semoga bermanfaat dan membuat kemampuan bahasa Inggris kita jauh lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Bila mana masih ada pertanyaan atau hal yang masih belum difahami, bisa kalian tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.